saya nggak pesan loh. Tapi ini sudah dibuatkan, Pak. Yang pesan tadi siapa? Permisi, Pak. Ya. Tadi dipesan bapak itu. Enggak, siapa yang mesenin? Saya cuma nyapa doang. Oh, nggak pesenin dong. Biar uripku gak semakin dar-der-dor, ku buka hari ini sambil ngopi ganteng lur. Soale realita hidup terlalu keras tanpa sambutan kafein. Loh, apa ini? Saya nggak pesan kok. Tapi ini sudah dibuatkan, Pak. Oh, iya. Tapi saya nggak pesan loh. Tapi ini sudah dibuatkan, Pak. Yang pesan tadi siapa? Makasih. Yaudah, Pak. Zaman susah koyong ini dapat makan gratis, ibarat kejatuhan durian. Rezeki anak soleh. Definisi rezeki nomplok iki lur. Permisi, Pak. Bilnya. Kasih bapak itu aja. Loh, apa iki? Kok malah dikasih nota? Bapak itu yang mesenin. Tapi kan Bapak yang makan. Tadi dipesan bapak itu. Enggak, siapa yang mesenin? Saya cuma nyapa doang. Oh, nggak pesenin dong? Oh, saya kira bapak ngeyain tadi. Piye toh iki? Mana uang lagi cupet? Wis ra sido nabung buat mudik lur. Ya. Ya. Kira mesenin, gak taunya cuma nyapa doang. Mau nyantai, punya duit simpenan, mau ditabung, malah habis. Tak ada gunanya menyesali keadaan lur. Wis, kerja. Kayu bakar iki mau tak bawa ke pabrik pembuatan permen jahe di Babakan Jampang, Sukabumi. Musim hujan kaya sekarang, gak cuma jemuran aja yang susah kering, tapi kayu bakar juga. Ya, Mak. Bantuin masak dulu. Biar siang menengah yang beresnya. Oh ya, Bang, tolong diberesin ya, Bang ya. Iya. Tapi lur, musim hujan kaya sekarang, ternyata malah ditunggu sama juragan pemilik usaha tempatku kerja. Soalnya permintaan permen jahe jadi meningkat tajam. Biasanya sehari hanya memproduksi 600-700 kg bahan aja. Tapi sekarang aku harus bikin 2 kali lipat lebih banyak. Bang, yang dalam udah siap? Belum. Oh. Ini 20 menit lagi. Oh ya, berarti potong dulu berarti. Iya. Permen jahe dibuat dari gula pasir yang udah dikaramelisasi. Kemudian dicampur pakai sedikit tepung tapioka atau sagu sebagai bahan pengikat. Bukan cuma ekstraknya aja lur, tapi seluruh parutan jahe dipakai supaya rasa dan khasiatnya lebih optimal. Dari semua tahap, yang paling bikin pegel adalah proses pengadukan. Perlu ada 2 orang untuk mengaduk bergantian. Proses ini mengingatkanku koyo bikin dodol. Semakin lama adonannya jadi semakin berat. Tapi gak juga sih. Kan aku titisannya Gatot Kaca. Ngaduk berat segini aja gak jadi masalah buatku. Kecil. Lanjut, letakkan adonan di atas hamparan gula. Cara pindahin adonannya juga penuh tips and trik lur. Spatula kayunya digulung
koyo ambil madu gitu. Tunggu sekitar 15 menitan sampai suhunya turun dulu yo. Maklum, panasnya karamel yang baru mateng koyo omongannya tetangga. Nyelekitnya sampai ulu hati. Rasa manis alaminya cuma mengandalkan gula pasir iki lur. Lapisan gula juga membantu membuat permukaan permen lebih keras. Diamkan sesaat dan tunggu sekitar 15 menitan sampai suhunya lebih dingin. Biar cepat selesai, aku bantu potong adonan yang sudah dibikin sebelumnya yo. Mang, biar saya lanjut bang. Oke, set. Di tahap iki, aku harus satset. Bakal permen jahe harus terpotong sebelum suhunya benar-benar dingin. Bayangin aja, setengah dingin aja, motongnya harus penuh jiwa kayak gini. Apalagi kalau benar-benar dingin. Bukan cuma pisaunya yang gak kuat, tapi lenganku juga pasti kewalahan. Ye, zaman mulur. Pada awal abad ke-17, industri gula di Nusantara berkembang pesat. Seiring meluasnya perkebunan tebu, inovasi pengolahan pangan semakin beragam, termasuk olahan gula dan jahe. Di penghujung abad ke-17, setidaknya lebih dari 5 ton permen jahe diekspor ke Eropa. Jahe menjadi salah satu hasil rempah, hasil bumi yang menjadi daya tarik bangsa penjajah menguasai Nusantara pada abad ke-15. Permen jahe menjadi salah satu olahan bangsa penjajah yang diminati masyarakat, bahkan setelah masa penjajahan. Lur, iki hasil produksinya. Nah, iki yang wis siap dipasarkan lur. Ada yang dikirim dalam jumlah besar dan ada juga yang akan dijual eceran. Udah beres? Udah pak, ini udah tak timbang 10 kiloan juga. Ntar aja sama orang lain beres ini. Oh, Iya. Ini buat kamu aja nih. Enak buat direbus. ini buat saya pak? Ya. Wah, makasih banget loh pak ya. Ya. Bisa diinovasi. Duh, mau dibikin olahan? Tahu aja teteh. Iya, ikutan dong. Ini teteh masih kerja? Iya, tapi nanti aku beresin kerjaan aku dulu, ntar nyusul. Oh, iya ya. Teteh. Aku wis siap masak lur. Mau bikin inovasi masakan yang di luar Nurul. Selain permen dan jahenya, aku wis siapin yang ada unsur meriah-meriahnya juga, yaitu lelehan coklat warna-warni. Ada juga batang coklat, tepung terigu, gula pasir, dan ragi. Kali ini aku sama Teh Ratu bikin olahan yang enteng-enteng aja. Jahe yang udah dikasih sama juraganku lagi diparut sama Teh Ratu. Duh, ini adonannya ya. Oh, iya ya. Ya. Ya deh. Selanjutnya, Teh Ratu memotong permen jahe yang udah tak bikin tadi. Teh Ratu kelihatan kesusahan motong karena teksturnya bener-bener keras lur. Sementara aku mau bikin adonan roti. Sebagai pengembangnya, aku mengandalkan campuran ragi dan air bersih. Selagi tunggu pengembangnya berbuih, aku mencampurkan tepung terigu dan maizena serta gula pasir. Keduanya dicampur sampai teksturnya menjadi kalis lur. Gak lupa, parutan jahenya ditambahkan ke dalam adonan. Tak campur sampai rata yo. Setelah didiamkan kurang lebih 30 menitan, adonan roti aku tata di atas loyang. Aku patengin dulu ya adonannya.
Kali ini rotinya mau tak kukus aja. Tutup pancinya, aku tambahkan selembar kain supaya uapnya gak jatuh di atas adonan. Setelah dikukus kurang lebih 25 menitan, langsung tak keluarin dari loyang. Untuk memudahkan saat dimakan, tak pipihkan dulu yo. Udah beres dul. Udah teh, tinggal mipin ini aja. Ya udah, sama aku aja, nggak apa-apa. Oh iya, udah. Makasih ya teh ya. Ya. Bagian atasnya dihias pakai lelehan coklat warna-warni. Bikin sing meriah yo teh. Setelah ditambahkan irisan coklat batang, lanjut susun potongan permen jahenya yo. Ini dia hasil kreasiku dan Teh Ratu. Ayu banget yo lur. Penasaran? Piye rasane yo? Ini dul, olahannya udah jadi. Wih, keren banget ya. Iya dong. Kita kasih nama apa ya? Gimana kalau jahe roti kukus meriah? Wih, meriah banget ini memang. Gak pakai lama, langsung sikat deh. Mantep banget rasanya. Empuknya roti kukus yang ketemu permen jahe bikin teksturnya jadi lebih unik. Ada kejutan di tiap gigitannya. Pokok men, cocok banget dimakan pas lagi cuaca penghujan kayak sekarang. Jos gandos tenan lur. Sorry pak. Cuacanya cerah hari ini lur. Waktunya main di luar. Anginnya lumayan gede ki. Cocok buat mainan layangan. Tapi layangan sing iki beda yo. Warga di sini menyebutnya layangan bapangan. Tapi di daerah lain dikenal juga dengan layangan koang atau layangan gapangan. Panjang layangan nih sekitar 1 meter dengan lebar 2 meteran. Saking gedenya harus ditarik pakai tali tambang. Yo, angin teko. Yo, angin teko. Yo. Ayo mas. Meski sabar kalau nerbangin layangan bapangan, soalnya nunggu anginnya pas. Yo, tarik. Wah, piye? Angin kok. Untuk menerbangkan layangan bapangan butuh 2 orang. Aku bertugas memegang layangannya. Yang satunya harus memegang talinya. Yo, tarik kenceng ya, godot ya. Wih, akhirnya terbang iki. Sorry pak. Walah, ono wae. Maaf loh mbak, aku gak sengaja nabrak. Layangan mulu. Walah. Nanti lu bro uang ngejar layangan. Arang di dong. Aku panen pare. Panen pare. Iya. Yo, sak bang nih. Ayo. Sak wangi sakit. Ayo. Kang, tak wangi panen pare saya ya. Oh ya. Yo wis, tak bantu panen pare nih kalau gitu. Pare termasuk tanaman merambat lur. Meskipun buahnya pahit, tapi kalau dijadikan masakan, enak yo. Ada juga yang memanfaatkannya jadi obat tradisional. Biasanya, pare hanya berbuah 1 musim saja. Setelah dipanen, tanaman iki langsung mati.
Pahit-pahit begini, pare kayak gizi lur. Antara lain punya zat besi, fosfor, dan masih banyak lagi. Cara panen pare gampang kok, langsung dipetik wae. Untuk panen pare iki mudah lur, gak perlu pakai alat, cukup dipetik aja, wis langsung bisa iki. Di desa Talang iki, pare biasa ditanam di pinggir persawahan. Karena cuma memanfaatkan lahan yang tidak terlalu luas, pare ditanam di lanjaran bambu. Ternyata parenya mau dijadikan buntil. Wah, pas tenan iki. Buntil salah satu makanan kesukaanku. Cuci dulu parenya sampai bersih. Kemudian buang biji parenya. Kalau ukurannya panjang, bisa sekalian dipotong jadi beberapa bagian yo. Saat mencuci pare, sekalian diremas-remas. Iki salah satu cara menghilangkan getah pada pare. Ojo lali, setelah dicuci, pare harus direndam air garam. Ini bisa membuat parenya nggak pahit lagi. Buntilnya nggak cuma pakai pare yo, tapi ada tambahan entung jati atau kepompong ulat jati. Wah, spesial banget ini buntilnya. Jadi nggak sabar pengen nyicip. Kalau bumbu buntilnya standar wae. Pakai cabai rawit, cabai merah, bawang putih, gula dan garam. Masih ada bahan lain yang dipakai seperti tomat, daun singkong yang sudah direbus, belimbing wuluh, dan kelapa. Langsung parut kelapanya yo. Sekalian buat bumbu halusnya. Tambahkan tomat supaya makin seger rasanya. Bu, ini bu parenya bu udah direndam garam. Oh iya, saya lagi nih dong. Ya, mengko diisi. Kowe nak iki wis rampung ya. Oh iya bu, tak tinggal dulu ya bu ya. Iya, sunder ya. Daun singkong rebusnya dipotong-potong dulu supaya lebih enak ngunyahnya. Belimbing wulunya juga dipotong sekalian yo. Tumis bumbu halusnya. Setelah keluar aroma harumnya, masukkan entung jati yang sudah direbus. Selanjutnya, daun singkong dan kelapa parut. Terakhir, tambahkan santan. Masak sampai santannya berkurang, sambil terus diaduk supaya buntilnya nggak gosong. Sekarang bikin kuah buntilnya. Tumis sisa bumbu halusnya, kemudian tambahkan santan. Tunggu sekitar 10 menitan. Biasanya buntil dibungkus daun pepaya yo. Tapi karena iki spesial, masukkan isi buntil ke dalam pare. Tambahkan cabai rawit supaya makin mantep rasanya. Kalau sudah diisi semua parenya, langsung dikukus aja lur. Ya wis dul tak kukus
fokusnya dhisik ya. Oh, iya, Pak. Ya. Karena sebagian sudah matang, nggak butuh waktu lama mengukus. Tinggal mematangkan parenya aja. Biar cepat matang, tutup aja kukusannya yo. Sudah matang iki. Saatnya kita sajikan bareng kuahnya. Iki lho, Dul, buntel pare. Cicipi. Apik tenan iki, buntil pare sintungnya. Dari tampilannya aja, bikin gak sabar kepingin nyobain. Langsung sikat, Lur. Rasa gurih entung dan bumbune klop banget dalam sekali gigitan. Ada tambahan rasa asam dari belimbing wuluh dan sedikit pedas dari cabai nih. Parenya juga nggak pahit karena sudah dicuci dan direndam air garam. Bikin ketagihan nih, Lur. Ya wis, tambah meneh wae. Sabar dulu nggak? Boleh kalau Mas Gudulnya mau. Nah, Dede kalau gitu, tos dulu. Bukan tos ini ambil pucuknya atos, udah banyak. Loh. Enaknya, Lur, sore-sore gini motor-motoran di perbukitan sambil menghirup udara bersih. Kebetulan aku habis panen kopi. Ya walau gak terlalu banyak, tapi cukuplah untuk diolah. Kayaknya itu Teh Geni ya. Wah, lagi panen kopi juga. Siapa tahu mau pulang bareng. Samperin ah. si Teteh lagi panen kopi, Teh. Gundul enggak, ini lagi bawa pucuknya doang. Oh, pucuk kopi buat apaan, Teh? Buat ini, buat bikin teh, bikin kawa. Oh, bikin kawa. Oh, udah dah. Sabar dulu nggak? Boleh kalau Mas Gudulnya mau. Nah, buat Teteh sih apa sih enggak? Daun yang kita petik yang masih muda ya, Lur. Biasanya pada bagian pucuk. Siapa sih yang tidak mengenal kopi? Tanaman yang berasal dari Ethiopia dan Eritrea ini cukup digemari di Indonesia. Tapi tahu gak, Lur, kalau di Indonesia daun kopi sudah mulai diolah sejak abad 19 menjadi minuman. Karena saat itu kopi merupakan komoditi yang bernilai tinggi. Masyarakat pribumi tidak bisa menikmati kopi hasil panen sendiri. Akhirnya daun kopilah yang mereka minum. Aku pengen bikin jadi klepon, bisa nggak ya dulu ya kira-kira? Ya, bisa lah, biar aku bantuin, Teh. Dede kalau gitu, tos dulu. Bukan tos ini ambil pucuknya atos, udah banyak. Loh, yaudah. Yuk pulang. Ya udah. Ayo ah Teh, udah mulai turun kabut lagi nih. Duduk, Teh. Nggak bilang nih, Gundul. Ya maaf, saya konsentrasi ke depan. Duduk. Kelewatan atuh, Dul. Hah? Kan tadinya mau bantuin saya. Oh, maaf, Teh. Ini aku mau proses kopinya dulu. Katanya tadi bantuin saya bikin ini klepon. Iya, Teh. Nanti aku bantuin, tapi aku proses dulu kopinya. Nanti keburu busuk. Ya udah kalau gitu, saya turun di sini aja deh. Tapi nanti kamu bantuin saya ya, Dul ya. Iya, Teh. Teteh siap-siap dulu aja ya. Semua bahan-bahan dia siapin. Nanti aku nyusul. Ya udah kalau gitu saya tungguin ya, Dul ya. Iya, Teh. Yang benar.
Sesampainya di rumah, aku disuruh bantu untuk tumbuk kopi. Soalnya Teh Iis lagi menyangrai kopi. Proses sangrai pada biji kopi dapat menghasilkan rasa dan aroma yang khas pada kopi. Karena kadar airnya berkurang, biji kopi akan lebih awet dan tahan lama. Tak kasih ilmu lagi nih lur, ternyata bibit kopi yang dibawa ke Indonesia oleh bangsa Belanda berasal dari India pada tahun 1694. Dari bibit pertama yang ditanam berada di Kedaung, sebuah lokasi di Batavia yang sekarang menjadi Jakarta. Namun gagal tumbuh karena banjir dan terkena gempa bumi pada saat itu. Sesudah ditumbuk, kopi akan langsung diayak. Teh, Ya. udah selesai nih numbuknya. Oh iya, terima kasih ya, Dul. Minta dikit ya Teh ya, Boleh. buat campuran masakan. Ya, boleh. Ya, bawa aja yang banyak. Teh, sini ya Teh ya. Ya, Atur nuhun Teh. sami-sami. Namanya makan klepon, enaknya sih sambil minum kopi ya. Kali ini aku mau buat yang istimewa alias istimewa, yaitu klepon kopi. Teh, wih, Ya. udah mulai aja nih. Iya, gunung lama. Jadi saya mulai duluan. Ya gimana Teh, kan aku bantu proses kopi dulu nih. Aku bawain oleh-oleh juga kopinya. Oh, jadi nanti ditambahin kopinya. Iya. Emangnya bisa jadi enak. Kan pakai gula juga Teh. Oh iya ya. Ya udah deh, nanti kita coba aja. Aku iris-iris dulu ya. Ya udah. Sekarang aku mau iris daun kopinya dulu lur. Daun kopi memiliki kandungan antiinflamasi sehingga dapat mencegah peradangan. Teh, ini nanti campurin di adonan nih Teh. Oh, daunnya dicampurin ke adonan aja. Di sebagian dicampur ke adonan, bagian untuk selainya. Nah, aku buat selainya dulu ya. Ya udah, nanti saya bikin yang Ya. adonannya. Buat isiannya. Sekarang aku mau buat selai daun kopi dulu ya. Pertama, masak air dan gula hingga mendidih. Kemudian, masukkan bubuk kopi sesuai selera. Buat yang nggak terlalu suka manis, bubuk kopinya bisa lebih agak banyak ya lur. Aduk hingga merata. Kemudian, masukkan daun kopinya. Lalu tunggu hingga air agak surut. Kemudian tambahkan tepung maizena untuk menghasilkan tekstur yang lebih kental. Seperti selai ya lur. Sambil menunggu selai matang, kita lihat pembuatan adonan kleponnya yo. Masukkan tepung beras, garam, vanili, daun kopi, serta masukkan air secukupnya. Tambahkan warna biar cantik ya lur. Lalu aduk hingga kalis. Teh, nih selai daun kopinya udah jadi nih. Jadinya kayak gini, Dol. Ini udah dicampurin kopi juga. Udah, yang namanya juga selai begitu. Ya udah deh, ini juga adonannya udah jadi. Teh, ada yang bisa dibantu lagi nggak? Nggak usah, nggak apa-apa. Biar nanti saya aja yang selesain sendiri. Oh iya, yaudah. Nanti kalau udah jadi, saya dipanggil Teh ya. Ya udah, nanti dipanggil ya. Makasih ya, Dul. Udah, tinggal dulu Teh. Ya. Bulat-bulatkan adonan sampai bentuknya sempurna. Pipihkan dan masukkan isian selai yang sudah kita buat tadi. Mudah kan lur? Langkah terakhir yaitu adonan langsung kita rebus ya lur, supaya kleponnya mateng. Perebusan memerlukan waktu kurang lebih 10-15 menit. Yang penting apinya tetap dijaga
Jangan sampai mati yo, bisa-bisa nggak jadi kleponnya. Ini dia lur, klepon daun kopi ala si gundul. Lihat tuh, warnanya emang menggoda banget ya. Cocok buat cemilan sore-sore. Gak sabar rasanya, pengen cicipi. Yuk dicicipin dah. Rasa klepon kopi ini emang unik banget lur. Kalau klepon yang biasa kita kenal hanya ada rasa manis. Kalau yang ini diimbangin sensasi rasa sedikit pahit dari kopinya. Bener-bener rasanya kayak lagi makan klepon sambil nyeruput kopi nih lur. Monggo dicoba lur. Lur, aku masih di Banten, tepatnya di Desa Kadubumbang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Kalau berkunjung ke wilayah ini lur, wajib mampir beli apem putih atau orang sini menyebutnya apem bohai. Mau tahu kan bedanya apem bohai dengan kue apem lainnya? Untuk membuat apem bohai, daun pisang jadi bahan utama sebagai wadah mencetak apem lur. Kebetulan hari ini aku dapat banyak daun pisang untuk disetor ke rumah produksi apem bohai milik Hajah Ucah. Ibu, daunnya bu. Iya. Saya bantu apa bu? Bikin adonan aja gendong. Oh, saya ngadon aja? Iya. Oh iya dah. Bu, tapi nanti saya minta adonannya udah jadi bu ya. Buat apa adonannya? Buat makanan bu. Yang jadi aja apemnya. Rezeki lur, bisa buat aku masak lagi nanti. Iya. Tepung beras, tape singkong, dan air menjadi 3 bahan dasar utama untuk membuat apem bohai dari Cimanuk. Dengan bahan yang sederhana, meracik adonan apem bohai juga terbilang cukup gampang. Tinggal campur aja semua bahan lur. Oh iyo, dalam sehari rumah produksi ini bisa menghabiskan sekitar 10 kg tepung beras dan 30 kg tape singkong lur. Aduk sampai tercampur rata dan pastikan adonan apem tidak menggumpal. Adonan yang sudah jadi masih harus disimpan selama 4-5 jam lur, supaya kue apemnya bisa mengembang sempurna. Tenang, ada adonan yang sudah disimpan kok. Jadi tinggal aku cetak aja lur. Aduh, udah. Ya bu? Iya, itu angkatin yang apem yang udah matang aja. Ini udah ibu yang beresin. Oh iya iya. Jangan lupa ibu ya, saya minta adonannya. Oh iya, ntar ini beli. Iya ya bu. Ya. Berhubung pesanan lagi ramai, adonan yang buat aku tolong dipisahkan yo bu. Pokoknya jangan sampai kehabisan. Lur, setelah terkukus 20 menitan, adonan apem akan mengembang dengan sempurna. Gak cuma itu, aroma khas tape pun tercium setelah kue apemnya matang lur. Oh ya, bu, apemnya minta dulu ya bu ya yang udah jadi. Iya, yang udah jadi.
Atur nuhun ya Bu ya. Oh iya Lur, dikenal sebagai jajanan jadul dari Provinsi Banten, apem putih alias apem bohai Cimanuk udah eksis sejak tahun 70-an. Rumah produksi milik Hajah Ucah inilah yang menjadi perintis membuat apem bohai dan sekarang menjadi ladang rezeki bagi banyak pembuat apem bohai lainnya di Pandeglang Lur. Berhubung resepnya gak pakai gula, cita rasa apem putih lebih cenderung asam khas tape singkong dengan tekstur lembut dan empuk. Ini yang bikin apem bohai berbeda dengan kue apem lainnya Lur. Kebetulan Teh Aca juga udah siapkan bahan masakannya. Sembari menunggu aku, Teh Aca mulai meracik bahan menu masakannya. Rencananya Teh Aca mau bikin sayur besan, masakan khas tanah Betawi dan sebagian provinsi Banten. Serut jagung manis terlebih dulu yo. Potong kacang panjangnya yo Lur. Konsumsi kacang panjang sangat bagus buat kesehatan kaum perempuan Lur. Salah satunya bisa menekan pertumbuhan kanker payudara. Jangan lupa potong juga kentang untuk sumber karbohidratnya. Teh, nih Teh, aku bawain apem sama adonannya juga sekalian. Wah iya boleh banget nih, aku juga lagi masak nih. Ayo bantuin Dul. Lagi mau bikin apa Teh? Ini sayur besan. Bisa nggak diaplikasiin nama ini nih adonan apem? Bisa deh, ini pokoknya. Ini ada jagung. Teh, gimana kok jagungnya tak pakai buat nugget? Boleh. Biasanya Lur, terubuk atau tebu telur menjadi salah satu bahan yang wajib ada pada setiap sajian sayur besan. Tapi sayangnya terubuk hanya mudah dijumpai di beberapa daerah aja. Wis, tenang aja, aku punya solusinya. Untuk mengganti terubuk, aku racik kembali adonan apem bohai yang kubawa. Jagung manis, terigu, dan tapioka aku jadikan campuran untuk memperkokoh tekstur adonan. Supaya lebih cantik, aku kasih sedikit pewarna makanan Lur. Oh iyo, sementara aku mengadon, Teh Aca lanjut bikin bumbu kuah sayur besannya. Bawang merah, bawang putih, jahe, dan cabai merah keriting jadi bahan inti untuk bumbu halusnya. Yang bikin rasanya spesial, ada tambahan ebi alias udang kering. Ulek juga kemiri, terasi, dan gula merah yo. Lanjut Lur, adonan apem bohai sebagai ganti terubuk yang kubuat udah siap dicetak. Bungkus dalam gulungan daun pisang dengan ukuran yang agak tebal yo. Aku bungkus cukupnya sambil tunggu Teh Aca kupas biji pete sebagai penambah aroma lezat sayur besan. Teh, aku kukus adonan nuggetnya dulu ya. Iya Dul. Lanjut Lur, supaya gak hancur saat dimasak sayur, adonan apem bohai mau aku kukus terlebih dulu. Gak usah lama-lama, cukup 20 menitan sampai adonan memadat. Asli Lur, begitu matang, aroma wangi tape singkong khas apem bohai masih tercium kuat. Yang bikin beda, teksturnya jadi lebih padat Lur. Wih Dul, udah jadi. Udah Teh. Wah, Mateng. kelihatannya enak ya. Iya. Ya udah Dul, tinggalin aja. Ini aku tinggal bikin kuah nih. Oh gitu Kak? Iya. Oh iya. Udah aku tinggal dulu ya. Iya. Lanjut yo Teh, panaskan minyak dan tumis bumbu halus sampai harum. Masukkan serai, daun jeruk, dan laos untuk memperkuat aromanya. Karena jadi yang paling keras, potongan kentang harus masuk duluan Lur.
Setelah agak empuk, masukkan kacang panjangnya yo. Jangan lupa, sebelum bumbu kering kelamaan, tambahkan air secukupnya. Biarkan agak mendidih terlebih dulu yo, baru tuang santannya. Lanjut, giliran adonan apem buahai sebagai pengganti tarubuk. Iya lur, sayur besan sering juga disebut sebagai sayur terubuk dari Betawi. Dinamakan sayur besan karena pada masa lampau sayur ini menjadi hidangan wajib saat momen besanan atau pernikahan. Sayur besan juga kerap jadi sajian saat tengah hingga akhir bulan Ramadan, khususnya saat hari raya tiba, sebagai wujud persatuan atau hubungan erat persaudaraan. Kalau semua bahan bumbu sudah masuk, terakhir tinggal tambah soun atau bihun serta daun bawang. Sip lah, sebentar aja sayur besannya udah matang iki lur. Ayo, siapa yang mau cicipin sayur besan buatanku? Asli lur, pedas gurih kuah ebi, sayur besan nyaris gak ada lawan. Ini bener-bener enak pakai banget. Apalagi ada sentuhan lembut apem buahai buatanku tadi lur. Bikin makan semakin lahap. Enak. Maaf yo lur, gak bagi-bagi.